Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Saya akhwan akhwat dimanapun antum berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fatmah. Biasa kita akan membahas masalah-masalah yang selama ini viral dan juga yang udah lama, bahkan banyak kontroversi ya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas masalah yang banyak sekali di kalangan masyarakat, khususnya kaum muslimin, tentang masalah hukum atau yang akan bikin syariat Islam. Jadi ini bukan saya tahu, juga bukan ahlinya, bukan bidangnya, cuman hanya ini angan-angan saya yang udah berapa tahun belakangan. Jadi saya juga agak heran gitu ya, yang dengan negara kita dengan mayoritas muslim, bahkan di kalangan mereka pun juga ada yang pro kontra. Nah, jadi kita akan memberi pandangan dengan mohon maaf sebelumnya juga kepada para ulama, para kiai, kepada masyayikh, para asatid, para habaib, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Kalau video ini membuat antum di sana merasakan tersinggung atau terusik, saya bukan berarti untuk mengecewakan atau sok tahu, ini hanya pendapat saya pribadi, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Itu hanya kalau bagus ya kita terima, kalau enggak ya tidak masalah. Kalau juga bisa dikoreksi. Saya tidak akan membahas masalah dalil, masalah hadis, ini masalah konkret atau masalah umum saja sebagaimana yang kita ketahui di lapangan, termasuk di negara kita. Jadi saya ingin menjelaskan gitu di sini, ingin memaparkan apa yang selama ini saya ingin ketahui. Toh kenapa di masyarakat kita yang banyak alergi sekali, ada yang melakukan HTI atau khalifah, seolah-olah akan menghilangkan Pancasila atau akan menggunakan syariat Islam yang sangat begitu keras. Saya rasa itu kurang perlu kaji benar-benar masalah ini, karena saya juga ingin bertanya kepada ahlinya, mungkin yang berhubungan bersangkutan dengan masalah ini. Apakah saya juga ingin begini, jadi ya saya tanda poin saja. Jadi mengapa ke orang-orang, bahkan sebagian muslim Indonesia itu merasakan alergi atau misalkan terusik ketika ada bendera lafaz la ilaha illallah, atau ada yang mengatakan khalifah atau HTI, seolah-olah itu mereka ini akan ada sesuatu perubahan atau mengganti satu negara. Itu salah besar sekali ya ikhwan. Jadi ini pendapat saya ya pribadi, saya kira tidak akan merubah satu sistem di Indonesia. Itu kan cuma hanya nama saja, hanya kepemimpinan khalifah itu. Kalau mungkin itu, kalau ada perubahan undang-undang hukum atau kanun, atau mungkin yang terdapat undang-undang Pancasila, saya juga kurang setuju kalau itu memang dirubah atau di sebagiannya bisa saja. Kenapa? Kalau dirubah semuanya undang-undang dasar tahun 1945 yang sudah paten, jelas sebagian masyarakat Indonesia yang khususnya non muslim, yang bukan agama Islam, itu banyak sekali, seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, pasti tidak setuju. Nah, saya juga ingin menanyakan, apakah hukum syariat kita itu kalau seandainya ada di Indonesia, apakah berlaku khusus seluruh untuk rakyat Indonesia atau khusus untuk orang muslim? Nah, ini jadi pertanyaan.
Kenapa orang non muslim bahkan muslim sendiri juga tersetuju mestinya seharusnya diperjelaskan, dikasih pemaparan, dijelaskan gitu loh. Atau kita musyawarah, kita undang semua tokoh-tokoh agama yang lain, kita kasih penjelasan bahwa saya akan menerapkan hukum syariat Islam ini tidak akan berlaku untuk orang non muslim ya. Juga berlaku khusus orang muslim, begitu juga tidak akan semua seperti apa yang mereka pikirkan atau mereka yang seolah-olah kejam, mungkin ada yang nyuri dipotong tangan atau hukum gantung atau kisos semuanya, tidak mungkin juga sih, saya rasa begitu. Dan juga ini kalau seumpamanya kalau ada seorang pemimpin muslim yang imannya kuat dengan agamanya atau ada dukungan dari para tokoh-tokoh ulama yang spektakuler, bisa saja mungkin mereka mengangkat syariat Islam, tapi tidak mungkin semuanya. Kalau mencuri dipotong umpamanya, kenapa akan pro kontra di kita? Saya mungkin mengharapkan ingin begini saja, boleh saja ya untuk mengadakan syariat Islam umpamanya dengan dasar-dasar yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat umum luas di lapangan ya, umpama tentang jilbab ya untuk orang perempuan yang pekerja pemerintahan, ANS atau guru-guru pun yang lainnya yang perempuan seorang muslimah itu diwajibkan. Jadi ada perpunya atau ada perdanya ya. Terus yang sekolah. Nah, juga saya ada aneh juga. Itu bisa saja mungkin bisa diberlakukan secara bertahap. Kedua, tidak boleh khalwat. Terus ada tempat-tempat tidak boleh berbaur antara bukan muhrimnya, tempat pekerjaan di tempat umum, publik, bisa saja tidak ada pemilik spesial. Nah, saya juga ingin mengomentari selama ini beberapa kali pemimpin kita, baik itu gubernur atau menteri agama atau menteri pendidikan dan kebudayaan, Mendikbud, bahkan bersama kok di kita ingin mengadakan hukum syariat atau khalifah, tetapi tidak secara bertahap. Jadi begini, kita gitu kalau ada pemimpin yang memang imannya sangat kuat dan kita paham benar agama, ada dukungan dari para ulama, kita bisa ngajukan saja. Jadi gak usah merubah Undang-Undang 1045, Undang-Undang Dasar, mungkin bisa saja kita mengusulkan saja dimasukkan ke Undang-Undang 45, itu bisa saja. Jadi undang-undang resmi gitu. Umpamanya ini sekolah, bayangkan di Indonesia itu kan sekolah itu kalau luar negeri udah jelas ya, seperti ada aliyah, ada sekolah sanawiyah. Coba secara kasat mata, mereka itu kan secara Islamnya termasuk Islami gitu kan, tetapi kan masih khalwat antara perempuan dan laki-laki di masih satu bangunan. Bagaimana coba? Ini yang yang dianggap gampang dan itu masih di ruang tidak begitu banyak pengorbanan baik materi, baik segala keuangan atau biaya, bisa saja ini dirubah. Coba itu dulu, kalau sekarang aja mendidik dari itu generasi muda itu dari gampang, mendidik sesuatu itu dari generasinya dulu. Sekarang kalau udah sekolah dari setelah SMP itu udah mulai dipisah, itu bangunannya dipisah, itu lebih bagus. Bahkan negeri juga sama seharusnya. Oh nggak bisa katanya, karena itu harus membangun bangunan baru lagi. Saya kasih saran, kalau di kota satu kecamatan ada berapa SMP, ada SMK, ada berapa sanawiyah atau aliyah, atau itu digabungkan satu kabupaten. Nah, kalau ada SMP, SMK sama atau aliyah, sanawiyah, bisa ditukar. Jadi satu bangunan yang tadinya satu negeri ini dari kelas 1 sampai SMK
Tiga itu bisa dibagi dua, ya. Jadi SMK ini yang perempuan dari 1 sampai 3, SMP-nya, SMK-nya itu khusus perempuan. Jadi di situ satu lokasi, satu tempat, satu bangunan, satu gedung akan ada beberapa sekolah, ya. Itu bisa untuk sementara itu bisa dipakai untuk perempuan semua, siswi semua dari kelas 1 sampai 3 SMK, SMP juga bisa. Nah, untuk laki-lakinya dipisah di tempat yang lain. Jadi nanti di kota kecamatan yang lain dipindah ke kecamatan yang A lakinya dipindahkan ke B, atau nanti bisa ditukar mana yang lebih simpel. Begitu juga aliyah, sanawiyah. Antara aliyah sanawiyah kalau memang berdekatan jaraknya antara 1 kilo atau 2 kilo atau kurang lebih segitu, itu bisa di aliyah tempat yang asal itu tadi, ya. Kalau memang di aliyah itu agak mana bangunan yang lebih banyak kelasnya, atau memang tadi sanawiyah atau lebih banyak sekolahnya, dipakai. Jadi di tempat yang asal tadi sanawiyah itu bisa dipakai untuk dari sanawiyah sama aliyah. Jadi dua kelas, ya. Dua pendidikan dari aliyah, sanawiyah dan aliyah itu satu bangunan. Nah, khusus untuk laki-laki perempuan. Nah, di sana juga yang tadinya bekas aliyah bisa dipakai untuk sanawiyah juga aliyah. Khusus laki-laki. Nah, gitu. Insya Allah. Syukur-syukur ada program dari pemerintah daerah, baik itu dari kecamatan, dari Pak Camat atau dari Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Jadi kita mengadakan ada antar jemput sekolah gratis, ya. Atau kita bekerja sama dengan angkot yang mana jalurnya, trayeknya kita diambil, kita dibayar oleh pemerintah daerah, oleh Pak Camat atau Pak Bupati dari anggaran daerah. Jadi siswa ini hanya menunggu di pinggir jalan saja, rute yang biasa hari mereka itu. Jadi kita menunggu di situ dijemput. Jadi sekolah itu dijemput semalam. Sistem bayarnya bapak mau setiap bulanan atau 2 minggu sekali, terserah. Nanti ada kerjasama kesepakatan antara supir angkot sama Pak Camat itu sendiri sama kepala sekolah semuanya gitu. Atau menurut biaya silahkan, dengan pungut biaya berapa. Kalau biasanya angkot naiknya 700 atau 800 bisa diambilnya 300, ya, dari siswi itu. Jadi kekurangannya bisa dari pemerintah daerah. Nah, itu satu hal. Nah, yang kedua, yang tadi saya bilang itu masalah hukum syariat ini. Jadi kalau memang hukum syariat ini kita diadakan, ada umpamanya selain itu, ataupun syukur-syukur ya memang sukses, ya, seperti bagaimana di Aceh itu hukum syariat, hukum cambuk berlaku, itu lebih bagus. Tapi harusnya bertahap. Setiap provinsi itu ada kekuatan minimal ada 80% orang yang mendukung. Itu bisa juga bisa jadi, karena di atasnya kita ini masih simpang siur keimanannya, jadi belum bisa kita memenuhi syarat-syarat yang kita inginkan. Nah, masalah ini yang saya ungkapkan itu adalah masalah yaitu hukum syariat seperti begini. Kalau toh kenapa bisa pro kontra? Nah, coba kalau dijelaskan, ya. Kita kan tadi yang ucapan yang pertama, kita kan kalau kita itu mengundang atau memanggil semua tokoh-tokoh agama secara musyawarah mufakat di suatu tempat, suatu gedung, kita jabarkan apa artinya syariat, apa yang kita akan dilaksanakan, apa yang kita jangan dikerjakan, apa yang kita nanti yang menjadi dihukum, apa saja. Tidak mungkin semua hukum itu dilakukan di satu kali, kan akan bertahap dulu. Kenapa? Mana dulu yang lebih utama, lebih penting, lebih maslahat di masyarakat itu diutamakan dulu. Umpamanya kalau seandainya kalau udah ada kesepakatan, ya, tentang hukum syariat tuh ini, saya taruh aja satu hukum. Umpamanya hukum masalah pelecehan seksual. Ketika ada pelecehan seksual, ya, yang ini saya membahas ini umpamanya udah jadi, ya, udah jadi perpu gitu, ya, perpu syariat.
ketika kita udah ada kejadian pelecehan seksual, nah, antara laki dan perempuan, nah sedangkan yang menjadikan korban adalah seorang non muslim, ya, sedangkan pelakunya adalah seorang muslim, yaitu laki-lakinya. Nah, ini kalau karena itu tahu melecehkan seksual atau ada menjadikan kasus, ya, maka si perempuan ini akan melaporkan ke polisi, ya, melaporkan ke polisi dengan data-data yang konkret, maka dan detail. Maka dari itu si polisi akan mengkaji dan akan mempelajari kasus-kasus ini. Dan ditanya, setelah dikaji, setelah diteliti, ditelaah secara mendalam, secara hukum, maka yang bersangkutan setelah diketahui, maka seorang muslim, maka polisi ini tidak bisa memproses karena ada hukum khusus, hukum syar'i. Maka perkara ini dilemparkanlah ke ahlinya. Nah, ke ahlinya, baik itu ahli hukum syar'i, kanun, maka disitulah dipanggil antara si korban. Si korban ini ditanya mungkin sama ahli itu, apakah ini mau dipakai hukum Undang-Undang Dasar 45 apa pakai hukum syar'i? Nah, ini pertimbangan. Justru si korban ini akan berpikir, nah kalau hukum syariat berarti udah ketahuan kan hukumnya gimana, apa dicambuk, apakah gimana gitu. Umpamanya hukumnya dicambuk 40 kali atau sehari, karena merasa si itu seorang muslim, bisa saja ya udah hukum syariat aja, makalah akan diproses secara hukum syar'i dengan kanun. Nah, hukum ini berlaku juga untuk non muslim mungkin, walaupun kebalikannya, kalau ada korbannya muslim tapi yang pelakunya non muslim, tidak bisa diganggu-gugat, tetap hukum berlaku untuk hukum kanun syar'i, kecuali ada iba atau ada rasa kemanusiaan dari si korban itu sendiri, dari seorang muslimnya, boleh saja dengan kerelaan atau dengan ikhlas kita akan menjatuhkan hukum kepada Undang-Undang Dasar 45. Kalau memang itu diberlakukan atau ada setelahnya, sebelumnya ada kesepakatan antara hukum itu tersebut. Nah, justru kalau ini seandainya dijabarkan sebelumnya kepada masyarakat umum, ke tokoh-tokoh agama, seharusnya itu yang dilaksanakan oleh tokoh hukum umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, ya punten. Kita jelaskan dulu, kalau Islam ini begini jalurnya, terus akan begini, akan aman, bahkan tidak ada lagi pelecehan seksual, maka kita berjalan akan aman, naik bis bakal aman, di toko di mana akan aman. Karena apa? Karena terjaga. Jadi seorang laki-laki tidak boleh bergandengan tangan, bukan muhrim, tidak boleh pacaran, pulang sekolah tidak boleh. Itu makanya tadi saya ucapkan, kalau sekolahnya dari awal sudah diatur secara sedemikian rupa, yakin tidak akan terjadi sesuatu ke depannya. Nah, kalau ini hukum syari telah berlaku, ada kesepakatan antara tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya, yakin non muslim juga akan mendukung. Kenapa? Ikut terjaga. Justru orang non muslim akan menyalahkan terharu, mereka akan saya juga mungkin mereka itu senang kalau ini caranya begini syariat. Berarti hukum syari ini melindungi semua, bahkan hanya untuk orang non muslim saja, non muslim saja, bahkan seluruh. Karena mungkin ada tadi sebelumnya, kita sebelum mengeluarkan perpu syari ini, kita kan komunikasi musyawarah dulu dengan tokoh agama, maka ini akan berlaku dan akan melindungi mereka. Justru jadi kan kita kan mayoritas kan orang muslim, bahkan yang banyak yang melakukan kejahatan, kriminalisasi, pelecehan seksual atau orang muslim. Di lapangan banyak begitu, bahkan yang korban kan banyak yang non muslim. Maka dari itu, maka diberlakukan hukum syar'i ini untuk muslim, maka berlaku juga untuk non muslim, termasuk manfaatnya gitu. Ini enak mesti.
Tidak mungkin ada pro kontra kalau ini dijelaskan sebelumnya, ya. Kita itu dipaparkan, diberi penjelasan pemahaman kepada non muslim, bahkan ini syarat ini begini begini begini. Nah, juga mungkin hukum syariat ini banyak hal yang harus kita dibuat tentang masalah narkoba, terus khamar, minuman keras, jelas di situ pasti ada, ya, pasti ada. Mungkin antara menjual atau mau sebagai pemakai, apakah yang melarang keras itu untuk menjualnya atau pemakai. Yang jelas mungkin untuk menjual kan di kita kan ada non muslim juga. Kalau menjualnya secara terang-terangan ya nggak boleh. Tetapi yang saya rasa ini yang hukum syari ini yang diberlaku untuk orang yang apabila mereka mau minum atau ketahuan membeli, itulah akan berlaku hukum. Banyak begitu. Nah, jadi hukum syariat ini saya rasa kalau memang ada penjelasan dari ahli-ahli atau tokoh-tokoh yang selama ini merasakan ingin, ya, di Indonesia itu khususnya, saya 100% saya setuju dan mendukung, tetapi harus dijelaskan dulu biar saudara kita yang tidak seakidah, tidak seagama, biar paham dan jelas. Apabila mereka dijelaskan, kasih pemahaman oleh tokoh-tokoh muslim, tokoh agama, kiai, ahli-ahli hukum Islam, hukum syar'i, maka mereka akan paham dan ngerti, yakin akan mendukungnya. Itu saya yakinnya. Karena apa? Karena kan sekarang masa sih, bayangkan di kita ini kan banyak tuntutan seperti para selebritis, terus seperti ya artis-artis lah gitu ya, atau orang-orang kerja di kantoran dituntut tadi orang muslim harus pakai celana pendek karena demi kerjaan. Justru sebaliknya, ketika datang hukum syar'i, ya, ketika hukum syar'i justru kita itu dibalik. Demi hukum syar'i maka kita itu pedagang-pedagang itu semua. Jadi begini, perusahaan itu menuntut, ya, si hukum syar'i ini menuntut kepada muslimah, ya. Jadi kita jangan menanggalkan aurat demi pekerjaan, justru kita meninggalkan pekerjaan karena menutup aurat. Jadi akan ada rujukan dari yang bersangkutan seperti manajer atau personalia atau orang-orang yang ingin mengerjakan kita umumnya. Nah, kita kan setuju boleh kita kerja, tapi kita dengan karena muslim terus pakai ini. Dan lagi tidak akan mengurangi pendapatan seandainya kalau kita juga nggak pakai jilbab, pakai busana muslim atau pakai baju yang rapi. Saya kira tidak akan mengurangi menghilangkan rezeki kita bakalan. Justru Allah Subhanahu wa taala itu mungkin lebih menyayangi kita, akan lebih memudahkan segala-galanya kalau kita diterapkan semua minimal 60% atau 45% ke atas berlaku di Indonesia ini. Yakin akan beraneka ragam kenyamanan bagi kaum hawa di medan, di lapangan, di depan publik, itu yakin bakal nyaman. Bahkan kita sebagai laki-laki, ya, sebagai Adam, tidak risih, bahkan kita juga menghargai, menghormati. Bayangkan kalau kita jalan mungkin di tempat umum, tempat keramaian, karena mereka semua tertutup, rasanya nyaman sekali lah. Antum mungkin sebagai orang muslim, ya, orang laki-laki yang normal, walaupun orang normal, setua-tuanya orang laki-laki pasti yang syahwatnya masih normal, pasti ada sedikit terganggu gitu ya. Maka dari itu saya sangat mendukung hukum syariat ini seandainya kalau Indonesia berlaku, walaupun hanya secara bertahap, tidak sekaligus. Apakah berlakunya mana dulu yang diutamakan, yang harus dikeluarin perpunya itu yang mana dulu? Apakah yang selama ini sangat risih di lapangan atau di kalangan masyarakat, itu dulu bisa juga. Jadi kalau untuk kanun itu dipotong, mencuri itu bisa nantilah istilahnya gitu. Yang sekarang itu masalah untuk menjaga hukum kaum muslimah yang utamakan, termasuk generasi muda di sekolah pendidikan,
sekolah menurut bisa kajar di Timur Tengah itu dipisahin bangunannya, antara siswa dan siswi dipisah, gurunya boleh laki-laki untuk sementara bisa dicampur boleh, atau guru siswa sama ada ibu guru juga boleh, secara bertahap. Sebelum kita ada rekomendasi dari pusat juga. Jadi ini sebetulnya tidak begitu sulit sebetulnya untuk pelaksanaan di lapangan, tinggal kita maunya saja. Jadi kita harus ada dukungan di semua lini ya, di semua bidang, baik itu dari Menteri Agama, MUI, terus Menteri Mendikbud, terus tokoh masyarakat ya, para ulama, para kiai, para habaib, dan ormas-ormas yang merasa mendukung di situ. Itu harus kerjasama, harus ada lingkungan musyawarah. Jadi ini penting sekali. Kenapa selama ini bertahun-tahun kita mengadakan ingin gitu tidak terlaksana? Kenapa? Tidak ada pemaparan yang jelas. Jadi dianggapnya hukum syariat itu kejam, keji gitu loh. Jadi orang awam itu, bahkan non muslim juga anggap loh, ini akan terkekang kayak apa, akan kita teraniaya, akan kita tersiksa, bahkan pikirannya macam-macam, ngeri gitu kelihatan. Padahal enggak juga. Makanya dijelaskan dulu kepada masyarakat umum, baik khususnya muslim, umumnya kepada masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia. Jadi hukum syariat begini-begini justru melindungi, sebetulnya melindungi, kita akan nyaman. Coba bayangkanlah ya, saya akan yakin kalau ada dijelaskan begini, ada pemikiran, pemahaman yang orang itu positif, baik non muslim akan yakin, akan setuju dan mendukung. Kenapa? Mereka juga terlindungi, anak-anak gadisnya, istri-istrinya terlindungi, tidak akan dilecehkan. Kenapa? Hukum ini berlaku. Karena nanti ketika ada kejadian atau ada pelecehan seksual atau ada sesuatu kejadian, ada kasus antara pihak muslim dan non muslim, pelaku dan korban, itu sama hukumnya. Karena mereka tahu ketika ada orang yang tadi ucapkan sebelumnya, orang muslim pelaku, korban non muslim, otomatis si non muslim itu akan mengadukan ke polisi, melaporkan, bahkan saya dilecehkan begini, terus si namanya Fulan bin Fulan, maka kan nanti dipelajari oleh kepolisian. Oh ini karena ini pelakunya orang muslim, karena mereka tahu ini hukumnya ada hukum kanun syar'i, maka dilemparkanlah ke sana ke hukum kanun, di situ dipelajari. Nah, tergantung, justru ini bakal enak juga untuk orang non muslim, malah masya Allah, justru ini ada keuntungan bagi mereka kalau dikasih penjelasan yang jelas dan pemahaman tentang masalah ini. Nah gitu ikhwan ya ikhwat. Jadi selama ini saya juga bertahun-tahun mengamati, kok gembor-gembor ingin melakukan syar'i sampai HTI atau FPI atau ormas-ormas yang lain ada yang mengajukan khalifah. Padahal khalifah itu cuma hanya pemimpin saja. Kalau kan presiden, kalau khalifah itu kan istilahnya nama bahasa Arab lah mungkin, itu zaman dulu, zaman Nabi Rasulullah SAW. Jadi itu sekarang kita kalau takut ngeri-ngeri jangan usah khalifah lah. Khalifah itu zaman para nabi aja, kerajaan turun temurun. Sekarang ada presiden, nggak usah nama khalifahan umpamanya, bisa saja nama presiden juga bisa, asal presidennya mengerti agama aja, ngerti, paham betul masalah tentang agama Al-Quran dan hadis. Insya Allah walaupun tidak paham, tahu, tidak itu dekat dengan ulama aja, yakin mereka juga akan melakukan seperti itu, hukum syariat akan didukung. Karena intinya presiden itu sendiri yang punya wewenang. Walaupun kita didukung, kalau kita rame-rame demo kalau tidak ada keputusan dari presiden nggak bisa. Justru inilah harus punya pemimpin yang paham, mengerti masalah agama gitu, bukan hanya sholat saja, bisa puasa saja, zakat, bukan, pahaman. Makanya para ulama ini sangat
dibutuhkan kontribusi mereka ini. Bagaimana cari solusinya? Tokoh-tokoh agama sekarang cari banyak lah ulama, masya Allah ulama sekarang juga yang paham benar, jadi kita harus bekerjasama. Begitu ya ikhwan, ya ikhwat, penjelasan dari saya masih banyak sebetulnya saya yang dijelaskan karena udah malam. Jadi saya untuk sementara ini dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bukan untuk sok tahu atau cuma ngajari, saya kurang awam, hanya ini angan-angan saya gitu, yang sudah lama banget sih saya juga ingin menjelaskan. Tolonglah kepada ahli-ahlinya, para ulama, para tokoh-tokoh Islam, cobalah dijelaskan gitu ya kepada masyarakat, kita musyawarah atau kasih lembaran. Jadi intinya beginilah, jadi hukum syar'i ini begini, kita ini akan melindungi seluruh warga negara Republik Indonesia, baik muslim khususnya umum juga non muslim gitu. Jadi hukum syariat ini termasuk ya sekolah perempuan siswa-siswi dipisah ya, terus pegawai negeri baik swasta baik di pabrik semua harus pakai jilbab, itu wajib hukumnya. Itu gak boleh khalwat, gak boleh, anak sekolah tidak boleh boncengan motor kecuali kakak saudaranya. Itu intinya gitu ya. Jadi begitu. Oke saudara-saudara, ayo ikhwat, jangan lupa share dan like dan subscribe biar kita semangat menjadi video lagi, dan juga banyak video lagi akan kita bikin dengan kita kerjasama. Insya Allah kita kalau ada kekurangan kelebihan boleh kita komen ya di bawah. Juga mohon maaf saya bukan mengajari, sebenarnya ini tukar ilmu aja. Terima kasih. Selamat berjumpa dan selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.